Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menyampaikan materi teknik penulisan kutipan dalam karya ilmiah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bunda Dr. Randa Yusra Dewi MPD dan Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD. Anggota kelompok 4 ada Indah Yulianingsih dengan NIM 052, yang kedua ada Ratna Juwita dengan NIM 132, yang ketiga Citra Adia Darna dengan NIM 136, dan yang terakhir Rohani Makse dengan NIM 139. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Indah Yulianingsih. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Indah Yulianingsih, NIM 052, akan menjelaskan materi tentang kutipan, tujuan dari kutipan, kutipan langsung, cara penulisan kutipan langsung, dan contoh dari kutipan langsung. Teknik penulisan kutipan dalam karya ilmiah. Kutipan adalah pengambilan pernyataan dari sumber lain sebagai pendukung argumen dalam karya ilmiah. Tujuan dari kutipan yaitu ada 3, yang pertama memperkuat argumen, kedua menghindari plagiarisme, dan yang ketiga menghargai karya orang lain. Nah, di sini terdapat 2 jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah teknik pengutipan yang dilakukan dengan menyalin gagasan, ide, atau pendapat orang lain tanpa merubah dari sumber aslinya. Cara penulisan kutipan langsung yaitu jika kurang dari 40 kata, sertakan dalam kalimat dan ditandai dengan tanda kutip. Jika lebih dari 40 kata, tuliskan dalam blok paragraf terpisah tanpa tanda kutip dengan spasi tunggal dan indentasi. Contoh kutipan langsung kurang dari 40 kata. Tanda kutip penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar dapat meningkat dengan dukungan sosial yang baik. Buka kurung Sugiono, 2020, halaman .45 tutup kurung. Baik, itulah tadi materi yang sudah saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Berbeda dengan kutipan langsung, kutipan tidak langsung adalah sebuah kutipan yang penyampaian ide atau pendapat dari sumber asli dengan menggunakan kata-kata sendiri atau biasa kita sebut dengan parafrase. Jadi, kutipan langsung tidak diubah atau tidak diparafrase, sedangkan kutipan tidak langsung menggunakan kata-kata dari sang penulis sendiri. Cara penulisan kutipan tidak langsung yaitu ada tidak menggunakan kutipan, mencantumkan sumber asli, dan harus tetap menyampaikan esensi dari teks sumber tanpa mengubah maknanya. Berikut contoh kutipan tidak langsung menurut Sugiono 2020. Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti dukungan dari lingkungan sekitar. Berikutnya contoh menulis kutipan dari berbagai sumber, yaitu ada 4 sumber yang saya dan teman-teman buat. Yang pertama ada dari buku, formatnya adalah nama pengarang, tahun, halaman. Contohnya Siswanto 2020, halaman 15. Yang kedua ada jurnal ilmiah, yaitu formatnya nama pengarang dan tahun. Contohnya Jamilah 2019. Yang ketiga dari artikel internet, formatnya itu nama pengarang dan tahun. Contoh Ananda tahun 2021. Yang keempat sumber tanpa pengarang, formatnya itu judul artikel, tahun. Contohnya Teknologi dalam Pendidikan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Adia Darna dengan NIM A1B1211136. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kutipan. Cara menulis daftar pusaka pada buku, sebuah buku itu memiliki format. Nah, formatnya itu yang pertama menggunakan format nama pengarang. Nama pengarang dulu, lalu diberikan tanda titik untuk selanjutnya itu dengan tahun buku terbit, lalu dengan judul buku, lalu kota penerbit, selanjutnya adalah penerbit. Dengan contoh seperti nama pengarangnya itu adalah Sugiono, lalu dilengkapi dengan tahun buku tersebut terbit tahun 2020, dengan judul buku seperti metode penelitian kuantitatif, lalu tempat terbitnya buku tersebut di Kota Bandung, lalu nama penerbitnya itu Alfabeta, tetapi nama
tempat terbit dengan nama penerbit itu dibuat tanda titik 2. Lalu cara menulis daftar pustaka pada jurnal ilmiah itu menggunakan format. Yang pertama itu menggunakan nama pengarang, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume jurnal ilmiah, nomornya. Lalu yang terakhir itu adalah halaman jurnal tersebut. Dengan contoh, misal jurnal yang saya gunakan itu menggunakan nama pengarang Jamila. Tahun jurnal tersebut terbit itu tahun 2019 dengan judul Pengaruh Media Sosial terhadap prestasi akademik. Nama jurnalnya itu Jurnal Pendidikan Sosial. Pada volume atau nomor 5 dalam kurung 2, halamannya 123 sampai 130. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara menulis daftar pustaka dalam kurung sumber internet, yaitu formatnya awali dengan nama pengarang, titik, dalam kurung tahun, titik, judul artikel, titik, dan diakses dari URL, titik. Contohnya, Ananda, R titik dalam kurung 2021, titik, dampak teknologi pada pendidikan, titik, dan diakses. Selanjutnya yaitu mencari sumber pustaka dari berbagai sumber, yaitu buku. Gunakan perpustakaan fisik atau digital seperti Google Books. Yang kedua yaitu jurnal ilmiah. Manfaatkan portal jurnal seperti Google Scholar, Scopus atau Sinta. Dan yang terakhir yaitu artikel internet. Cari sumber yang kredibel seperti artikel di website resmi, lembaga pendidikan atau media terpercaya.